wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Bidan Eni. Nah teman-teman semua, kali ini aku mau ngebahas lagi tentang sesuatu yang mungkin bisa penting sekali untuk kalian. Nah tapi ada beberapa orang juga sih yang menganggap kalau hal ini tuh nggak begitu penting. Tapi aku bakal ngasih tahu kenapa ini penting banget. Ya karena memang semuanya itu ada fungsinya. Nah, yang mau aku bahas di sini ya itu tentang pentingnya USG pada saat kehamilan. Oke, langsung aja ke pembahasan ya. Aku udah sekitar 1 bulan ini emang nggak upload video. Tapi sekarang lagi diusahakan untuk bikin video setiap hari dan upload setiap hari ya. Aku udah bikin listnya di buku catatan kecil gitu. Cuma karena memang kondisi aku nggak memungkinkan, kehamilan aku udah makin besar gitu, jadi aku memang agak sedikit males gitu ya orangnya. Oke, langsung ke pembahasan, di-cut ya. Balik lagi langsung ke pembahasan. Jadi teman-teman, USG ini itu merupakan suatu apa ya, kayak pemeriksaan yang menggunakan alat dengan frekuensi tinggi yang tentunya akan mengetahui bagian dalam kita, terutama rahim, yang nantinya akan menentukan bagaimana kondisi janin kita dan bagaimana kondisi rahim kita gitu ya. Nah, kenapa ini penting sekali? Karena USG itu harusnya dilakukan 4 kali oleh ibu hamil. Yang pertama itu pada usia kehamilan trimester 1 1 kali, trimester 2-nya 1 kali, trimester 3-nya 2 kali. Jadi semuanya 4 kali. Tapi itu juga tergantung pada kondisi teman-teman semua ya. Kalau misalnya ada indikasi medis, ternyata ya teman-teman semua memang diharuskan untuk USG. Mungkin ada yang dianjurkan untuk setiap bulannya. Itu bagi yang ada indikasi. Nah, kalau bagi yang normal-normal aja, USG itu cukup dilakukan 4 kali. Oke, nah kenapa ini penting sekali? Karena ternyata bun di tiap trimesternya itu USG itu banyak keuntungannya untuk kita, terutama orang tua dan anak kita gitu ya. Dalam arti setiap trimester itu setiap melakukan USG itu memang ada fungsinya. Nah, yang pertama di sini aku membahas pada trimester pertama itu USG wajib dilakukan sebelum usia kehamilan 12 minggu, Bunda. Jadi, sebelum kehamilan 12 minggu itu teman-teman semua wajib USG gitu ya. Karena ini fungsinya untuk mengetahui kita hamil beneran gak sih, kemudian hamilnya itu ada pada posisi yang betul gak sih, dalam arti tuh di dalam rahim atau justru malah di luar rahim yang sering dikatakan dengan kehamilan ektopik. Nah, kemudian itu si kantung daripada tempat janin yang ada di rahim itu tuh ada janinnya atau enggak, karena ada juga yang janinnya tidak berkembang atau tidak ada janin yang disebut dengan BO gitu, yang nantinya diharuskan untuk kayak kuretase gitu lagi ya, atau dikeluarkan karena memang janinnya tidak berkembang. Oke, nah pada trimester kedua itu USG itu harus dilakukan di atas 12 minggu sampai 24 minggu. Nah, kemudian ini itu fungsinya juga benar-benar berarti ketika kita trimester 1 udah tahu nih kita ada janinnya, nah trimester kedua kita harus USG lagi untuk mengetahui bagaimana posisi letak plasentanya, bagaimana posisi bayinya, apakah bayinya terlihat ada sindrom kayak sindrom Down gitu, atau kelainan kongenital atau cacat bawaan gitu. Kemudian bagaimana nih kondisi cairan ketubannya, terus tuh detak jantung bayinya, seperti yang tadi sudah aku bilang. Kemudian adakah kehamilan kembar atau justru malah janin tunggal gitu ya. Kemudian itu juga ditentukan taksiran persalinan, atau nanti taksiran persalinan itu memang ditentukan pada trimester awal atau trimester 1 ketika kita USG pertama kali. Tapi trimester 2 juga akan disamakan untuk taksiran persalinannya pada USG berikutnya gitu ya. Jadi semakin detail gitu. Nah, kemudian teman-teman di trimester ketiga itu dilakukan 2 kali. Kenapa 2 kali? Yang pertama itu kita menentukan taksiran persalinannya lagi. Misalnya kalau tanggalnya ternyata sama dengan USG hasil dari trimester 1, trimester 2 ya bagus, nggak masalah. Berarti kita semuanya ya maksudnya tuh berjalan baik gitu ya. Tinggal nunggu waktu persalinan gitu dengan tanggal yang sudah ditentukan, dengan keakuratan yang mungkin trimester 1, trimester 2 yang udah ada gitu ya. Jadi kita oh iya akurat udah nih gitu. Kemudian kita di USG trimester
3 ini kita itu harus tahu kondisi janin, posisi janin udah masuk panggul atau belum, ketubatnya cukup untuk persalinan atau belum gitu ya. Terus tuh plasentanya posisinya benar atau enggak gitu. Maksudnya tuh ada yang plasenta previa berarti tidak bisa lahir di bidan. Berarti kalau misalnya plasentanya bagus itu namanya posterior. Terus berat badan janinnya cukup atau enggak nih untuk persalinan kayak gitu. Tapi ada juga lanjut ya. Nah, teman-teman, untuk USG pada trimester 3 ini memang diperlukan USG sebanyak 2 kali. Kenapa sebanyak 2 kali? Umumnya USG pada trimester 3 itu dilakukan pada usia kehamilan 8 bulan. Tapi kalau misalnya ternyata sudah 9 bulan atau mau 10 bulan gitu ya, atau 40 minggu belum lahir, USG boleh dilakukan lagi untuk mengetahui bagaimana kondisi kehamilan kita. Jangan-jangan memang memerlukan tindakan atau yang lebih gitu, atau kita ada indikasi misalnya tidak ada mulas atau cairan ketubannya berkurang sehingga kita harus lahir misalnya di rumah sakit atau menggunakan perangsang gitu ya teman-teman. Nah, untuk yang mau menanyakan boleh langsung di komen aja. Nah, untuk videonya semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.